Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princesses. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Hore! Jumpa lagi dengan Kak Cika dalam ibadah online Awesome Kids. Dan Kak Cika mau ngajak kita mau bersukacita bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat bagi Tuhan. Dan adik-adik yang manis, kita mau siapkan hati kita sebelum kita apa? Kita memulaikan ibadah ini, kita mau berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik, ikuti doa Kak Cika ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Engkau sudah menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau memulaikan ibadah kami. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami Tuhan fokus beribadah, melompat bagi Tuhan, memuji buat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yuk kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Halo adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersorak-sorak.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Mari kita mau menyembah Tuhan, sebab Tuhan yang besar. Kita agungkan Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, mari kita angkat pujian ini. Haleluya, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, thank you Lord. Shalom Awesome Kids, Shalom Princess and Princesses. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita pejamkan mata kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih buat hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa, sehingga kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik,
Nah, adik-adik, yuk adik-adik siapkan Alkitab dan juga adik-adik siapkan alat tulis adik-adik semuanya ya. Kita akan mulai firman Tuhan kita hari ini, temanya adalah mujizat Tuhan Yesus, Lazarus dibangkitkan. Ya adik-adik, jadi yang mati hidup kembali adik-adik. Nah, adik-adik mau dengar ceritanya enggak? Pasti mau kan? Oke, adik-adik kita buka Alkitab kita ya dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 44. Nah, adik-adik karena ayatnya banyak, kita akan baca beberapa ayat saja ya adik-adik. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat ke-4. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekalnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, adik-adik, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Kemudian kita akan baca ayatnya yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, kemudian kita akan membaca ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kemudian kita baca lagi ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgiulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Nah, kita akan baca ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah engkau sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemudian, ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, adik-adik, luar biasa ya firman Tuhan kita hari ini, di mana tadi kita sudah membaca bahwa Tuhan Yesus menghidupkan kembali Lazarus yang sudah mati selama berapa hari adik-adik? Selama 4 hari. Lama ya adik-adik ya. Dan pasti itu sudah berbau. Tapi Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan. Jadi adik-adik, apa sih yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan kita pada hari ini? Adik-adik siapkan catatannya ya. Nah, yang pertama nih adik-adik. Jadi Tuhan itu selalu memberikan jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Ya adik-adik, Tuhan selalu memberikan jauh yang lebih baik dari apa yang kita minta. Karena adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menangis, menderita, dan sedih. Meskipun saat ini sepertinya permasalahan kita belum dijawab, belum ada jalan keluar, tapi adik-adik kita tetap berharap pada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan jauh lebih baik dari yang
kita minta. Oke adik-adik? Nah, yang kedua adik-adik, tetap dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ya adik-adik, jadi Marta dan Maria ini serta Lazarus adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan adik-adik. Tuhan sangat mengasihi mereka. Karena itu adik-adik kita juga mau tetap dekat sama Tuhan. Seperti ini adik-adik, kalau misalnya kita dekat sama presiden, seumpama ya, presiden itu kan sangat sibuk. Tapi kalau kita teman dekatnya, kalau kita dekat sama presiden, ketika kita membutuhkan bantuan, presiden pasti akan menolong kita, walaupun presiden sedang sangat sibuk. Nah, adik-adik, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan segera memberikan jalan keluar dalam permasalahan hidup kita. Jadi adik-adik, jangan jauh-jauh dari Tuhan ya, tetap dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini. Kakak berharap adik-adik bisa tetap dekat dengan Tuhan dan juga tetap berharap kepada Tuhan. Oke adik-adik, nah sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita juga akan menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari Efesus 3 ayat yang ke-20. Kita baca ya adik-adik. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi adik-adik, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Nah adik-adik, oke, sebelum kita berpisah, kakak tetap ingatkan adik-adik untuk tetap semangat. Dan jangan lupa bulan depan kita akan menyambut Natal. Adik-adik, semangat ya. Sudah hias-hias pohon Natalnya belum? Nah, kalau belum, siapkan pohon Natalnya dan kita mau hias. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat adik-adik. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita akan tutup firman Tuhan hari ini dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami mengerti sekarang Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Kami tidak takut Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan dan kami mau menjadi anak-anak yang terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, keluarga besar kami, dan juga gereja kami, kakak-kakak trainer kami, gembala kami, dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati semuanya agar semuanya berjalan dengan baik, dan juga pandemi ini akan segera berlalu dari negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memulai hari ini dengan menjalankan seluruh firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa ya Awesome Kids. God bless you. Shalom. Bye.